Ada yang datang dikunci tadi, mboten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Qabl bidayati ta'limina fi hadzal masa' hayya bina nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'ah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan ila Syekh Abi Tahir mu'allif safahat fi ulumil qira'at wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Saya tuh kemarin angan-angan setiap ngaji itu kok jarang ada pertanyaan. Saya akhirnya ketemu jawabannya. Kenapa kok jarang ada pertanyaan? Paling itu karena kekhawatiran kalian. Khawatir saya tidak bisa jawab mungkin. Jadi sehingga tidak nanya, paling nggak bisa jawab gitu. Padahal kan kalau saya tidak bisa kan saya harus tanya yang fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun kan begitu. Kalau anak banyak ilmu yang harus diterapkan gitu. Banyak ilmu baru gitu. Ilmu apa di antara? Ilmu apa di antaranya? Ini enggak pernah saya pelajari. Ya, makanya kita pelajari di sini. Kalau ilmu yang baru-baru itu yang banyak itu di jurusan BSA. Di BSA itu ada namanya ilmu aswad. Ilmu hitam. Ada namanya ilmu dolalah. Nah, ilmu dalalah jangan dibaca ilmu dolalah, beda nanti. Ilmu aswad jangan dibaca ilmu aswad. Ada lagi yang lain. Tapi kapan-kapan saja kalau sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Ini mulai dari qiraatnya sampai ia menjadi satu disiplin ilmu. Jadi qiraat lalu berkembang, lalu jadi satu disiplin ilmu setelah dibuat teori-teorinya, rumusan-rumusannya. Jadi sesuatu itu ya praktek, lalu dibikin teorinya, lalu sekarang kita berangkat dari teori. Kalau mempelajari itu biasanya begitu. Sama kayak ilmu balaghah contohnya. Di dalam balaghah nanti ada ma'ani, bayan, badi. Itu ada dulu. Jadi orang Arab sudah terbiasa, lalu Al-Quran turun itu dengan keindahan-keindahan muhassinat. Baik itu lafziyah, maknawiyah, lah baru disusunlah formulanya sehingga menjadi satu disiplin ilmu. Lah kalau kita sekarang itu posisinya mengkaji dari rumusan, dari formula ilmu itu, lalu prakteknya begini dan seterusnya. Jadi qiraat juga begitu. Makanya ini yang kita pelajari hari ini nasy'atul qiraati wa tatawwuruha. Nasy'atul qiraati utawi tumbuhnya qiraat wa tatawwuruha dan perkembangan qiraat. Innal ahaditsa as-sahihata al-katsirata, sesungguhnya hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sahih yang jumlahnya banyak, iku tadullu menunjukkan apa al-ahadits as-sahiha al-katsirah dalalatan wadihatan. Dalalatan kelawan petunjuk wadihatan yang jelas ala annal Qur'anal Karima, bahwa ing atase bahwasanya Al-Qur'anul Karim iku nazala atau nuzila. Kalau nazala turun alal ahruf as-sab'ah, kalau nuzila berarti diturunkan alal ahruf as-sab'ah ing atase huruf-huruf kang pitu, ing atase 7 huruf.
Watilkal ahrufu utawi huruf-huruf tersebut iku tatamatsalu tamatsala. Matsala yumatsilu menggambarkan. Kalau tamatsala tergambarkan. Berarti apa yang pas, kata-katanya yang enak apa selain itu? Terpraktekkan. Jadi huruf-huruf yang Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf itu, prakteknya itu ada fil qiraat Al-Qur'aniyah gitu loh. Tatamatsalu tergambarkan apa tilkal ahruf fil qiraati ing dalam qiraat Al-Qur'aniyah kang bangsa Qur'aniyah. Artinya ya qiraat Al-Qur'an itu allati kang nuqilat ilaina, allati kang nuqilat yang dinukil, yang diriwayatkan apa allati ilaina sampai kepada kita, naklan kelawan periwayatan, sahihan kang bener, mutawatiron yang mutawatir. Jadi qiraat Qur'aniyah itu diriwayatkan sampai ke kita itu riwayat yang sahih, riwayat yang mutawatirah. Kalau riwayat berarti yang sahihah dan mutawatirah. Kalau naqal ya naqal sahihan mutawatiran. Idzan jika demikian fakama annal Qur'anal Karim, maka sebagaimana bahwasanya Al-Qur'anul Karim iku wahyun munazzalun, bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah wahyu munazzalun, wahyu munazzalun yang diturunkan minallah dari Allah azza wa jalla. Fal qiraatu maka utawi qiraat iku kadzalika kaya mengkono iku kadzalika seperti hal tersebut, maka qiraat itu adalah iku wahyun munazzalun minhu, juga sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah. Tapi tentunya kemarin sudah kita bahas ya, ini qiraat yang sahihah, yang mutawatirah, yang maqbulah, yang sudah dinyatakan diterima karena sudah memenuhi syarat. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu adalah wahyun munazzal, maka praktek Qurannya itu apa ya? Qiraatnya itu. Sama dengan dalam masadirul ihtijaj. Masadirul ihtijaj itu sumber-sumber yang digunakan sebagai dasar argumentasi kaidah kebahasaan. Itu yang pertama Al-Qur'anul Karim. Apa yang dimaksud Al-Qur'anul Karim? Ya qiraat. Maksudnya qiraat. Lah, qiraat itu ada sekian banyak wajah dalam qiraat itu, asalkan sudah memenuhi syarat. Ya, syaratnya sudah kita bahas pada episode yang dulu-dulu, maka itu ya qiraat ya Al-Qur'an itu. Berarti qiraat itu adalah wahyun munazzal juga, gitu. Fahimtum? Alhamdulillah. Walakin akan tetapi aina wa mata, aina di mana wa mata lan kapan kana ono apa nuzuluha turunnya qiraat. Lalu qiraat itu di mana dan kapan, sejak kapan itu turunnya qiraatul Quran. Apakah ono apa zalika hal tersebut bimakkah kelawan kota Makkah, artinya ing dalam kota Makkah, bimakkah kelawan kota Makkah. Qablal hijrah, apakah qiraat itu sudah ada ketika Rasulullah itu dalam periode Mekah, berarti sebelum beliau berhijrah. Karena kalau ini semua sudah belajar ulumul Quran, biasanya bab-bab awal ulumul Quran itu pembahasan Makkiyah, Madaniyah. Mayoritas ulama memahami Makkiyah itu tidak harus turun di Mekah, bisa Mekah dan sekitarnya, tapi ada yang mengatakan mungkin Rasulullah sedang fi safar. Kan ada safar, ada hadhar, nah, begitu juga ada kan. Yang penting ini menurut mayoritas ulama, kalau disebut Makkiyah itu qablal hijrah, kalau Madaniyah ba'dal hijrah. Ini yang banyak diikuti para ulama. Am kana nuzuluha bil Madinah, ataukah ono apa nuzuluha turunnya qiraat iku bil Madinah kelawan kota Madinah.
Al-Madinah Al-Munawwarah. Ba'dal hijrati, setelah hijrah an-nabawiyah, setelah hijrahnya Nabi. Wa dukhulil qabailil arabiyyati, dan masuknya kabilah-kabilah Arab al-mukhtalifati, yang beraneka ragam, yang bermacam-macam, fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Karena orang-orang kabilah-kabilah Arab itu berbondong-bondong, atau ya kabilah yang bermacam-macam itu mulai masuk Islam itu ketika periode Madinah. Karena Nabi itu ketika periode Mekah, ketika beliau berhijrah di Mekah itu kan kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih ya. Di Madinah 10 tahun. Tapi di dalam ulumul Quran dirinci, kalau rinciannya 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan 22 hari ya. Biasanya dibulatkan 23, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah selama 13 tahun itu, di dalam buku-buku tarikh itu beliau itu hanya mendapatkan pengikut kurang lebih atau tidak lebih dari 125 orang. Jadi luar biasa perjuangan Rasulullah. Itu permusuhannya kayak begitu, kaum musyrikin Mekah. Baru ketika masuk Madinah mulai membangun peradaban. Makanya Madinah itu yang asalnya Yathrib, namanya Yathrib. Yathrib itu dulu nama orang, lalu jadi nama kota. Ketika Rasulullah masuk maka disebut kota Nabi, Madinatun Nabi. Madinah itu akar katanya nanti ketemu dengan tamadun, maka di situ Rasulullah membangun peradaban. Maka Rasulullah ketika masuk Madinah itu yang dibangun pertama kali, membangun peradaban itu dari mana? Dari masjid. Karena beliau sebelum bangun rumah itu lebih dulu membangun masjid. Ketika sampai di sana beliau membangun Masjid Quba. Itulah yang dalam surah At-Taubah itu, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kan begitu. Lalu baru beberapa hari setelah itu baru berjalan lagi unta beliau. Siapa nama untanya itu? Kok lupa saya? Siapa namanya nama untanya Rasulullah yang ketika itu menemani beliau berhijrah? Kok lupa sih saya? Ada ingat? Coba dicari di catatannya, Kak Ono ya. Oke. Itu juga begitu, tempat untanya berhenti itu, disitulah dibangun Masjid Nabawi yang pas di sampingnya itu, kelak disitulah Rasulullah tinggal. Jadi tempat yang dianggap masjid dengan ini dempet sama rumah Nabi. Makanya Rasul bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi tempat yang ada di antara rumahku yang saya tempati ini dengan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah. Itu kalau yang sudah pernah umroh kan karpetnya beda, karpetnya warnanya hijau ya. Kalau yang lain merah di tempat yang lain. Yang belum umroh segera umroh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Haji ada apa daftar haji. Saya sering cerita dulu itu. Jadi kalau terutama yang mbak-mbak yang perempuan ini, kalau orang tuanya mbak-mbak ya perempuan ya, kalau emas-emas laki-laki. Jadi kalau mbak-mbak ini, umpama orang tuanya punya rezeki lebih, lalu sampean ditawani, "Nduk sampean pingin apa?" Maka kalau diajak umroh ya alhamdulillah, tapi kalau setelah itu masih ditawari lagi ya daftar haji lah. Karena kalau perempuan yang daftar tahun ini, nanti antrinya sekian puluh tahun, nanti sampean bisa narik suami sampean. Ketika suami sampean sudah resmi, sudah melamar 30 juz ini. Jadi saya tadi malam taklim itu, setelah nonton video taklim itu, saya tanya begini, monggo kalau ada pertanyaan, saya VN di grup itu, monggo kalau ada pertanyaan seputar materi, tapi jangan tanya saya, Ning Rani jadinya sama siapa? Jadi memang, tapi kayaknya belum jelas ya, gimana, Mas Zaki atau? Loh, Ustaz Fadil?
Luar biasa aktingnya itu. Castingnya berapa lama itu kemarin? Ada casting juga untuk artis dan aktrisnya? Ha? Oh, enggak ada. Luar biasa. Ini jaketnya beli di OL Shop juga ini. Enggak hanya sandalnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi gini deh. Nek sampean wis yang mbak-mbak ini ya sudah daftar. Nanti ketika datang waktunya haji, insya Allah kalau waktunya haji itu ya sudah ketemu jodohnya lah. Dan saya doakan jodoh sampean laki-laki. Ya laki-laki yang betul-betul laki-laki, yang punya tanggung jawab dan seterusnya lah. Nanti itu umpama suami sampean ketika itu baru daftar, itu nanti bisa ditarik maju sehingga berangkatnya bisa barengi sampean. Tapi kalau yang laki-laki, umpama handokis daftar sekarang, nanti wayah berangkat, nggak bisa narik istrinya untuk berangkat bareng haji, nggak bisa. Ya handokis ya berangkat sendirian. Jadi yang perempuan itu begitu, itu aturannya. Nggak tahu sekarang antrinya berapa itu? Oh lebih kalau 10. Lebih. Saya dulu daftar 2013. Ya tak tahu berangkatnya kapan. Berapa tahun sudah? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sudah 7 tahun. Kan bayar apa namanya? Yang penting dapat porsi itu kan. Waktu itu 25 ya, enggak tahu kalau sekarang. 25 juta. Itu terkait imam cerita apa? Saya kok tutup dinding. Tadi cerita apa saya sebelum cerita ini? Raudhah tadi. Jadi Raudhah itu taman di antara taman-taman surga. Itu tempat orang rebutan dan di situ termasuk tempat salah satu tempat yang mana doa itu mustajab, kan begitu. Makanya jarang bisa duduk lama terus di Raudhah itu ya jarang karena memang gantian. Kecuali kalau dapat tempat di pojokan itu enggak patut digeser orang, itu rezeki anak soleh. Tapi jarang begitu itu. Tapi nek swaya ya insyaallah bisa. Andi kumang. Lah ini, apakah kiroat itu nuzulnya kiroat itu ketika di Mekah sebelum hijrah ataukah ketika sudah di Madinah ba'dal hijrah dan ketika itu kabilah Arab sudah banyak yang masuk Islam. Lil ulama iku menurut beberapa ulama fi dzalika ing dalam hal itu ra'yani utawi dua pendapat. Rupane yang pertama rupane innal qiraati sesungguhnya qiraat iku nazalat turun apa qiraat bi Makkatal Mukarramati kelawan kota Makkah al Mukarramah bi Makkata al Mukarramati Kemarin yang kurang ini ya Ustadz Fadil ketika menjelaskan di dalam surat Al-Quraisy kok dikai al kata ya gak apa-apa lah, keliru-keliru dedek. Iya, kayaknya ada alnya ya kemarin. Nggak diedit itu waktu itu. Memang sesuatu itu kalau sudah selesai baru kelihatan kekurangannya. Nggak apa-apa, yang penting sudah berkarya luar biasa. Apa? Iya, salah satu. Kalau salah 3 dapat nilai. Kan ada salah 3 ya di Jawa Tengah itu. Berarti tidak usah nyebut mau kemana, 70 gitu. Solo 3. Ada dari Solo 3 ini. Mboten. Usman salah piro? Salah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Guyon Mas Usman ya, monggo. Mohon maaf kok monggo. Keliru. Yang pertama innal qiraat nazalat bi Makkatal Mukarramati qabla al-hijratin nabawiyah. Jadi qiraat itu turun atau diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah. Apa pendapat ini
atau ulama yang mengikuti pendapat ini mengajukan argumen atau dalil, wa dalilu hadzal qauli, utawi dalil pendapat ini iku annal ahadits al-waridah, annal ahaditsa, bahwasanya hadis-hadis al-waridah fi nasyatil qiraat, al-waridah kang tumeka fi nasyatil qiraat ing dalam tumbuhnya qiraat, iku tufidu annaha, iku tufidu memberi gambaran, memberi makna, memberi faedah, annaha bahwasanya qiraat iku nazalat bi Makkah, turun di Mekah, mundu bidayati nuzulil Qur'anil Karim, sejak awal turunnya Al-Qur'anul Karim. Minha, diantaranya qauluhu, minha iku setengah saking al-ahadits al-waridah, qauluhu utawi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu. Aqra'a membacakan atau mengajarkan Al-Qur'an, membacakan ni ing ingsun. Sapa Jibrilu, malaikat Jibril, ala harfin ing atase satu huruf, faraja'tuhu, maka kemudian aku, faraja'tu, maka kemudian aku, apa ini? Raja'a yuraji'u itu apa berarti? Minta untuk ngulang. Faraja'tu sapa ingsun hu ing Jibril. Falam azal astazidu, falam azal astazidu, maka aku selalu meminta tambah. Jadi aku kembali atau minta kepada Jibril, mengulang lagi. Saya kembali lagi ke Jibril. Saya terus untuk meminta astazidu, memohon tambahan sapa ingsun hu ing Jibril. Wayazidu moko nambahi, wayazidu lan nambahi sapa Jibril ni ing ingsun. Jadi setelah Rasulullah balik lagi ketemu Jibril, minta untuk nambah. Jadi nambah tidak hanya satu harf, maka wayazidu lan nambah sapa Jibril ni ing ingsun hatta intaha, sampai entek, sampai selesai, sampai habis, ila sab'ati ahruf, sampai 7 ahruf, 7 huruf. Penafsiran harf atau ahruf ini jamaknya ini berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kama anna suwarul Qur'anil Karimi, sebagaimana bahwasanya surat-surat Al-Qur'anil Karim ikut tangqosimu ila makkiyatin wa madaniyatin, terbagi ke dalam kategori makkiyah dan madaniyah. Wa mu'dhamuha utawi mayoritas surat-surat Al-Qur'an iku makkiyah. Mayoritas adalah surat makkiyah. Wa fiha lan iku ing dalem makkiyah minal qiraat saking qiraat ma utawi sesuatu fis suwaril madaniyah ing dalam surat-surat madaniyah. Jadi di dalam surat-surat madaniyah itu terkadang ada satu ayat, ada beberapa ayat yang masuk kategori makkiyah. Jadi memang turunnya itu kan tidak urut. Ada tartibun nuzul, ada tartibul mushaf. Nah, ketika tartibun nuzul itulah warattalnahu tartila. Jadi termasuk waqala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Nah itu. Wa qur'anan faraqnahu, kami pisah-pisah. Kami pisah-pisah itu turunnya ndak urut dan turunnya itu tidak langsung jumlatan wahidah. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau wahai Muhammad itu bisa membacakan kepada orang-orang, bisa mengajarkan. Ala mukthin itu sesuai dengan tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan. Monggo Gus. Insyaallah. Jenengan kemana kok gak tampil? Iya. Jadi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Tapi peletakannya tartibul mushaf ini ulama mengatakan itu tauqifi karena ada hadis riwayat Utsman ibnu Affan itu Rasulullah
memang memerintahkan kepada para kutabul wahyi, para penulis wahyu itu untuk meletakkan ayat ini di sini, ini setelah ini, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika al-urdah al-akhirah. Ketika Al-Quran sudah turun sempurna di fase terakhir sebelum beliau wafat bulan Ramadan, ketika didatangi oleh Jibril, itu namanya al-urdah al-akhirah. Itu darusannya sama Jibril itu menggunakan tartibul mushaf. Jadi sudah tartibul mushaf. Itu ada hadisnya, riwayat, saya kok lupa hadisnya, matan hadisnya. Ada ingat nggak? Fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Pokoknya Jibril datang lalu yudari suhul Quran gitu. Ada yang ingat nggak matan hadis itu? Jadi Jibril itu setiap Ramadan itu setiap malam di bulan suci Ramadan itu datang, lalu kemudian hadis riwayat Aisyah ini insyaallah. Kemudian beliau darusan sama malaikat Jibril. Jadi Nabi itu darus sama malaikat Jibril alaihi salam. Lanjutannya wala dalila ala nuzuliha bil madinati marratan thaniyatan wala dalila lan ora ono dalil iku maujud ala nuzuliha ing atase turunnya ayat yang tadi itu, yang ayat Makkiyah bil madinati kelawan Madinah atau di Madinah marratan thaniyatan untuk kedua kalinya. Jadi ada satu ayat yang mungkin di situ ada ayat itu perbedaan qiraatnya ada. Lalu ayat yang Makkiyah ini terdapat di dalam surat yang Madaniyah. Contohnya dalam surat Al-Hajj. Tapi saya lupa ayatnya. Apa Mas ayatnya? Yang Makkiyah dalam surat Al-Hajj. Lah, nanti di situ ada perbedaan qiraat. Maka ini dijadikan dasar bahwa ayat ini tidak ada keterangan turun untuk 2 kali di Madinah. Karena ada beberapa ayat itu yang diturunkan 2 kali. Di Madinah, di Makkah turun, lalu di Madinah turun lagi. Lah, ini tidak ada keterangan yang menunjukkan ayat itu turun di Madinah untuk kedua kalinya. Maka berangkat dari dalil ini berarti pendapat pertama ini mengatakan ya memang qiraat itu sudah ada sejak di Mekah. Artinya sejak qoblal hijrah gitu loh. Walad fahadha yadullu laini fahadha maka utawi ini ku yadullu menunjukkan apa hadza ala annal qiraati bahwasanya qiraat Al-Qur'an iku nazalat bi Makkatal Mukarramati turun di Makkah Mukarramah. Kama yadullu ala dzalika sebagaimana menunjukkan ala dzalika ing atase hal tersebut apa haditsu ikhtilafi Umar. Hadis tentang perbedaan antara sahabat Umar ma'a Hisham ibni Hakim bersama Hisham bin Hakim li'annahuma karena keduanya yaitu Umar dan Hisham iku ikhtalafa berbeda pendapat fi qiraati suratil Furqan ing dalam membaca surah Al-Furqan wahiyah hale utawi surah Al-Furqan iku makkiyatun termasuk makkiyah. Yang kedua, pendapat kedua annaha bahwasanya qiraat iku nazalat turun apa qiraat bil Madinati kelawan Madinah ba'dal hijratin nabawiyah. Li'annaha karena sak temene qiraat iku nazalat, ini argumentasinya. Li'annaha karena sak temene qiraat iku nazalat turun apa qiraat litaisir untuk memberi kemudahan atau untuk memudahkan alal ummati terhadap umat. Bisa babi ikhtilafi lahajatil qabail. Lahjah jamaknya lahajat. Sama kayak rakaat. Mufradnya rak'ah. Iya, benar ya? Benar ya Mbak Rifah ya? Apa Mas? Hebat nih. Masih aku ya bisa muni dewi lagi muni. Walu bisa babi ikhtilafi lahajatil qabaili walughatiha, yaitu qiraat itu turun untuk hikmahnya adalah untuk memberi kemudahan bagi umat disebabkan karena perbedaan lahjah masing-masing qabilah serta perbedaan beberapa bahasa. Kalau disebut lahjah dan bahasa itu kadang-kadang punya kemiripan karena lahjah itu bisa tumbuh menjadi lughah. Termasuk dari lahjah itu bisa tumbuh menjadi lughah yang amiyah atau suqiyah. Walam takun
Walam takun lan ora ono opo al hajatu ilaiha, al hajatu kebutuhan ilaiha terhadap qiraat illa ba'dal hijrati kecuali setelah hijrah. Lidukhulil qabail karena masuknya beberapa qabilah al mutajawirati wal mutabaidah, yaitu qabilah-qabilah yang berdekatan dan yang berjauhan. Masuk kemana? Masuk fil islami ing dalam agama Islam. Artinya pendapat kedua yang mengatakan qiraat itu ya mulainya di Madinah. Kenapa? Karena tujuan qiraat itu untuk litaisir, untuk memudahkan umat dari berbagai qabilah. Lah, qabilah-qabilah itu berbondong-bondong masuk Islam itu kan ketika periode Madinah. Ketika periode Mekah kan belum. Tadi sudah saya sampaikan. Periode Mekah itu hanya dapat pengikut berapa? Tidak kurang dari 125 orang. Jadi baru di Madinah. Lah ketika qabail ini banyaklah mereka ini bermacam-macam, sehingga disitulah dibutuhkan taisir. Ketika Rasulullah mengajarkan pada sahabat ini bisa berbeda, tapi nggak tahu, wallahu a'lam itu apa berbedanya ketika ngajar memang berbeda, ataukah sahabat ini dengarnya memang berbeda, tapi kayaknya memang berbeda Rasulullah mengajarkannya. Itulah yang disebut ala sab'ati ahruf. Lah sahabat-sahabat itu ada yang mengambil versi qiraat itu satu, ada yang beberapa. Makanya sampean ketika qiraatnya Imam Asim dengan qiraatnya Hamzah itu kan sama-sama Imam Kufah. Itu nanti di atasnya itu sama ke guru yang namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Berarti Abu Abdurrahman As-Sulami itu kan tabi'in, ngambil dari sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami itu mengajarkannya itu tidak hanya satu versi qiraat. Nah, sanadnya nyambung sampai atas. Sampai kepada beberapa sahabat. Ada sahabat yang juga ngambil versi bacaan yang beberapa. Ya mana yang mudah yang ketika diucapkan itu ya itu faqra'u ma tayassara min. Kan begitu. Itulah terkait dengan qiraat. Oke, kita lanjutkan. Kama anna ikhtilafas sahabati fil qiraat. Sebagaimana bahwasanya perbedaan sahabat fil qiraat ing dalam qiraat iku kana bil Madinati, terjadi di Madinah, walam yakun dzalika dan tidak terjadi opo dzalika hal tersebut fi Makkah ing Makkah. Ya dulu ala dzalika, ya dulu menunjukkan ala dzalika ing atasi hal tersebut opo haditsu Ubay bin Ka'b, hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, wa haditsu Umar bin Al-Khattab ma'a Hisham bin Hakim. Loh, ini di atas tadi terjadi di Mekah, yang ini kok di Madinah. Iya, yang atas tadi Mekah ya. Yang ini loh, Rek. Kama yadullu ala dzalika hadits ikhtilafu Umar ma'a Hisham ibn Hakim li'annahuma ikhtalafa fi qiraati suratil Furqan wa hiya makkiyah. Surat Furqan itu makkiyah. Gimana ini? Berarti kan surat Makkiyah itu, kalau pendapat yang pertama, surat Makkiyah itu sudah diturunkan di Makkah qoblal hijrah, lalu ada perbedaan yang diterima Umar dengan Hisham, kok beda? Sehingga pendapat pertama, ulama berargumen, berarti karena surat Al-Furqan itu Makkiyah, berarti ketika di Mekah sudah terjadi ikhtilaf. Artinya ikhtilaf itu ikhtilaf bukan ikhtilaf yang berlawanan ya, ini ikhtilaf tanawu, variasi qiraat. Lah kalau pendapat kedua menyatakan hadis itu kejadiannya dilihat dari kejadiannya, itu kejadiannya di Madinah ba'dal hijrah. Walaupun surat Al-Furqan itu Makkiyah, tapi kejadian perbedaan ini ketika berada di Madinah. Maka pendapat kedua itu mengatakan begini, bisa jadi ketika Al-Furqan itu turun di Makkah, maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat itu karena di qabilah-qabilah yang di Madinah itu banyak yang masuk Islam, lalu ada perbedaan-perbedaan lahjat, maka di situ ada taisir, maka di situ terjadinya di Madinah, maka disitulah munculnya qiraat yang berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi pertama sudut pandangnya dari surat Al-Furqannya Makkiyah, kalau ini kejadiannya ba'dal hijrah atau di Madinah. Bisa difahami? Sehingga hadis yang sama itu bisa dijadikan dua
argumen di dua pendapat dengan mengatakan tadi itu ini surat Al-Furqan ini Makkiyah. Berarti ketika di Mekah sudah ada ikhtilaful qiraat. Pendapat kedua mengatakan ini perbedaan pendapat sahabat ini, perbedaan ikhtilaf qiraatnya sahabat, bukan pendapat ya, mohon maaf. Antara Umar dengan Hisham itu terjadi di Madinah. Jadi tidak dilihat surat Al-Furqan Makkiyahnya, tetapi berarti pembolehan varian qiraat yang diajarkan Rasulullah itu ini berarti mulai nuzulnya qiraat itu di Madinah karena hadis ini terjadinya peristiwa ini di Madinah atau ba'dal hijrah. Bisa dipahami ya? Jadi ini cara biar sampean ndak bingung iki apa sih ini sing dhuwur iki Makkiyah kok sing nisor padahal padha-padha hadis Umar dengan Hisham. Lanjutannya, kama anna dzikra Aldha Bani Ghaffar. Sebagaimana bahwasannya menyebut Aldha itu apa sih maknanya, Rek? Apa Mas Fadil? Saya cari ini kapan saya buka-buka apa sih maknanya? Tapi ada penjelasannya di sini, tapi maknanya enggak ketemu saya. Wes di aja dimaknai ya Aldha Bani Ghaffar wa huwa ma'un. Nah ini loh, wa huwa utawi Aldha Bani Ghaffar iku ma'un bil qurbi minal Madinah. Itu ada sumur atau sumber air atau air begitu, tempat air itu yang dekat dengan kota Madinah. Yadullu ala nuzulil qiraati bil Madinah. Menunjukkan ala nuzulil qiraat ing atase turunnya qiraat itu iku bil Madinah, kelawan Madinah. Wa dhahaba ilaihi dan berpendapat atau berwadhahaba dan mengikuti dhahaba ilaihi katsirun minal a'lam, artinya mengikuti ilaihi kepada qaul yang kedua ini. Dhahaba maknanya pergi, kalau di sini berarti adalah mengikuti pendapat ini, yaitu pendapat yang kedua bahwa qiraat itu nazalat bil Madinah sapa katsirun minal a'lam, banyak dari para tokoh. Amsal sebagaimana atau seperti Ibni Abdil Bar wa Abi Syamah al-Maqdisi wa ghairihima. Diselesaikan sampai habis bab ini ya. Nanti baru ada pertanyaan, barangkali ada. Wa qad hawala al-ba'du, wa qad hawala dan teman-teman berusaha atau mengusahakan sapa al-ba'du sebagian ulama an yajma'a ing yen to menggabungkan. Maksudnya menggabungkan itu apa yang pas? Mengkompromikan. Mengkompromikan bainal qaulaini di antara dua pendapat tadi. Jadi nuzulul qiraat itu bi Makkah au bil Madinah, maka sebagian ulama mengkompromikan. Gini loh. Yang pertama katanya bi anna bidayata nuzulil qiraat, bahwasannya permulaan turunnya qiraat kana ma'a bidayati nuzulil Quran. Ono ma'a bidayati nuzulil Quran, sertane permulaan turunnya Al-Qur'anil Karim bi Makkatal Mukarramah. Haitsu tujadul qiraatu, haitsu tujad sekirane dintemuake apa al-qiraatu qiraat fi suwaril makkiyah, yang dalam surat-surat kang bangsa Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan qoblal hijrah di Makkiyah. Jadi gini, kata sebagian ulama ini yang mencoba untuk mengkompromikan dua pendapat. Kalau qiraat itu ya otomatis turunnya itu ya bareng dengan permulaan turunnya Al-Qur'an. Termasuk qiraat atau perbedaan qiraat yang ada pada surat-surat yang kategori Makkiyah. Tetapi ketika di Makkah itu perbedaan belum begitu muncul. Tapi sesungguhnya Rasulullah sudah menerima dari Jibril. Menerima wahyu itu termasuk qiraatnya itu sudah diterima oleh Rasulullah. Tetapi kebutuhan ketika itu belum mendesak karena pengikutnya kan masih terbatas. Dan itu dari orang-orang Quraisy. Ya. Jadi situ. Maka di sini walakinnal hajat akan tetapi ini kebutuhan, atau walakin akan tetapi al hajatu utawi kebutuhan iku lam tad'u, belum memanggil atau belum memerlukan ila istikhdamiha,
maring atau ke penggunaan qiraat. Kenapa? Liwahdatil lughat wal lahjah. Karena di Mekah itu bahasa dan lahjahnya itu masih belum seperti ketika banyak qabilah yang masuk Islam lalu di Madinah ketika itu. Wa ma jawaroha dan di sekitarnya. Wa ma dan tempat-tempat jawaro kang bertetangga apa maha ing Makkah, artinya yang sekitar Makkah. Khilafan berbeda lama hadatsa ba'dal hijrah, ketika terjadi ba'dal hijrah setelah hijrah, artinya ketika di Madinah, haitsu dakhalat di mana masuk fil islami ing dalam agama Islam sapa qabailu mukhtalifatun, qabilah-qabilah yang beraneka ragam, bermacam-macam. Sapa qabailu mukhtalifatul lahajat wal lughat, qabilah-qabilah yang bermacam-macam lahjatnya dan bahasanya. Fakana maka ana apa wurudu hadisi Ubay bin Ka'bin, apa wurudu sampainya hadis atau riwayat hadis Ubay bin Ka'ab iku isy'aron sebagai pemberitahuan. Isy'ar, asy'ara yusy'iru isy'ar, lil izni maring izin atau pembolehan fakot. Jadi ada hadis riwayat Ubay bin Ka'ab ini sebagai pemberitahuan untuk memberikan izin bolehnya membaca Al-Quran dengan qiraat yang berbeda. Hakadha iku kaya mengkono nasya'at tumbuh apa al-qiraatu qiraat. Wa sawaun kana nuzuluha wa nasy'atuha wa sawaun lan padha uga kana ana apa nuzuluha turunnya qiraat wa nasy'atuha dan tumbuhnya qiraat bi Makkah ambil Madinah, di Mekah atau di Madinah, ala khilafil ulama, sesuai dengan perbedaan pendapat ulama, fi dzalika ing dalam hal itu, illa kecuali annaha bahwasanya qiraat marrat, illa kecuali annaha bahwasanya qiraat iku marrat melewati apa qiraat bimarahila adidatin kelawan marhalah atau fase-fase adidatin yang banyak. Jadi qiraat itu melewati beberapa fase, beberapa marhalah. Yatadakhalu ba'dhuha fi ba'din, yang saling inferensi seopo sebagian qiraat fi ba'din ing sebagian yang lain. Ba'dhuha itu marahil ya. Jadi marahilnya ini yatadakhal. Jadi saling terkait, saling apa istilahnya ya? Hatta istaqarrat, sampai ia menjadi kokoh, duduk berdiam secara kokoh. Hatta istaqarrat apa al-qiraah, sehingga sampai menjadi kokoh. Istaqarra itu ya bisa tinggal, bisa bertempat, bisa apa lagi? Tetap. Pokoknya berdiri secara kokoh. Hatta istaqarrat apa al-qiraah ilman ing ilman sebagai ilman ing ilmu minal ulumil qur'aniyati, yang termasuk ilmu Al-Qur'an. Wa majalan dan qiraat tetap atau jumeneng secara kokoh itu menjadi majalan, satu bidang min majalatid dirasat an-nahwiyah, satu bidang dari bidang-bidang kajian grammar, gramatika, kajian nahwu dan bahasa, bisyaklin amin, kelawan syakl atau bentuk secara umum. Jadi secara umum qiraat itu menjadi satu bidang di antara bidang-bidang kajian nahwu dan kajian lughah. Karena kajian nahwu dan lughah itu sumbernya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa ya? Qiraat Al-Qur'an. Maka tadi saya katakan itulah masadirul ihtijaj. Yang pertama itu adalah Al-Qur'anul Karim, ay qiraatul Qur'anil Karim. Saya punya buku itu di rumah, itu judulnya Atharul Qiraat As-Sab'i fi Tatawwuri Al-Lughah Al-Arabiyyah. Itu bagus buku itu. Jadi bicara tentang atharnya qiraat sab'ah
terkait dengan atau dalam perkembangan bahasa Arab. Dalam konteks ini termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab di dalamnya. Wa tatamatsalu tilkal adwaru, wa tatamatsalu dan tergambar apa tilkal adwaru, perjalanan tersebut, daur, fase muter gitu ya, jadi perjalanan panjang itu. Wal marahilu, dan beberapa marhalah, fase at-tarikhiyah kang bangsa sejarah. Artinya qiraat itu kan ada melewati fase sejarah yang panjang. Fi nusyu'iha, ing dalam tumbuhnya qiraat. Ta'liman sebagai pengajaran, litilawati terhadap tilawah, membaca Al-Qur'an, tsumma lil hifdzi kullihi, kemudian sampai pada untuk menghafal, lil hifdzi kullihi au ba'dihi, atau menghafal sebagiannya, an dhahri qalbin, secara bil ghaib. Jadi an dhahri qalbin itu secara bil ghaib. Tsumma ila riwayatin, kemudian perjalanan itu juga melalui ila riwayatin, menuju satu riwayat atau riwayat yang tusnadu, yang disandarkan apa al-qiraatu qiraat ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat itu disandarkan sampai pada Rasulullah melalui periwayatan yang sahihah. Tsumma ila majalin, kemudian sampai pada ila majal, bidang. Apa itu bacanya, Rek? Takhassasa tajarradalahu. Atau gini ya, tsumma ila majali takhassusin, sampai pada bidang spesifik. Tajarrada yang tafa'ala jarrada, jar itu mendedikasi, tajarrada yang mendedikasikan atau berdedikasi lahu terhadap majal takhassus, sopo asatidzatun wa talamidzatun, para guru dan para murid. Wa minhu, lan saking majal takhassus, dari bidang yang spesifik ini yang banyak para guru, para asatid atau asatidzah dan talamidzah. Asatidzah itu termasuk jamak dari ustadz. Kadang-kadang saya sering dengar sambutan tuh para asatid dan asatidzah. Ini kan kurang pas, mestinya asatid wal ustadzat. Tapi kalau disebut asatid ya sudah mencakup ustadzah sebenarnya. Tapi saya sering itu, ada orang keliru sambutan, artinya keliru menggunakan asatid dan asatidzah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang solih dan solihah. Bukan ya, bukan ilmu, melakukan amal solih dan solihah. Ini kan karepe itu mau dinisbatkan sifatnya itu kepada perempuan. Padahal kalau amal itu ya solih, baru kalau dijamakkan al-a'mal as-solihah, kan begitu. Kalau orang baru ada solih, solihah, itu kalau mensifati orang. Kalau sudah ilmu, kalau sudah amal, mudah-mudahan menjadi amal yang solih dan solihah. Ini kan kurang pas. Amal ya solih sudah. Atau kalau mau ya mudah-mudahan menjadi amalan solihah, boleh. Amalan solihatan, kan begitu. Jadi hal-hal sederhana itu banyak yang luput apa. Terus doa ketika iktibas itu kan mengambil redaksi dari Al-Qur'an lalu kemudian diolah, kata gantinya diubah, dhamirnya diubah, seperti Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ono sing keliru-keliru, Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Kan gak tepat ini. Itu harus pas, tapi saya tidak menjelaskan di sini karena kalian sudah paham. Jadi, ya nanti dicari, nyari. Kalau belum ya nanti nyari, tanya pada yang paham, tanya Gus Fadil, Gus Zaki, dan juga gawakis yang lain. Ya, sedikit lagi. Ila ilmin dzi qawaida. Jadi sampai pada majal takhassus ini
dari majal takhusus ini menuju ila ilmin pada satu disiplin ilmu yang mana qiraat ini sudah menjadi disiplin ilmu dzi qawaidah yang memiliki kaidah-kaidah wa usulin dan memiliki pokok-pokok wa muallafatin dan sudah memiliki banyak karya-karya yang menulis tentang ilmu qiraat wa abahatsin dan kajian-kajian terkait dengan ilmu qiraat sehingga qiraat itu menjadi satu disiplin ilmu, menjadi ilmu qiraat. Dulu sudah pernah saya jelaskan runtutannya, mulai dari siapa yang mempelopori, lalu siapa yang mulai Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, lalu dilanjutkan lagi generasi berikutnya ada Abu Bakar Ibnu Mujahid, lalu generasi berikutnya Abu Amr Ad-Dani, sampai dikembangkan dari tujuh yang digagas oleh Ibnu Mujahid yang diteliti, dikembangkan oleh siapa? Ibnul Jazari, sehingga menjadi 10 qiraat. Saya tuh baca buku di mana ya? Saya lupa ya. Saya baca buku itu begini. Ibnul Jazari itu saking pakarnya di bidang qiraat. Kan beliau yang 3 itu nyari sendiri, penelitian sendiri, sampai akhirnya menambahkan 3 itu mutawatir, diakui oleh sekian ulama. Ibnul Jazari itu memasukkan referensi dalam An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Itu tidak kurang dari 58 referensi. Yang 58 itu sanadnya bersambung dan beliau meguru langsung. Beda dengan kita. Saya panjenengan nulis makalah, nulis buku, nulis penelitian atau nulis makalah lah. Sama biasanya kan kalau nyari referensi buku ini dikutip sakmene, lebokno, ditulis inotnya kan begitu. Lah Ibnul Jazari itu ndak nulis An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr itu dari 58 guru yang dijadikan referensi dari itu hasil penelitian beliau, itu beliau ndak hanya ngutip-ngutip ndak, tapi beliau meguru jadi muridnya langsung dan sanadnya oleh gurunya diakui keilmuannya, sanadnya sambung qiraat itu sampai Rasulullah. Itu sehingga ya luar biasa. Jadi Ibnul Jazari ya sampai hari ini termasuk beliau yang melestarikan qiraat itu, sehingga qiraat itu termasuk sudah menjadi satu disiplin ilmu yang luar biasa. Ya sampai sekarang mungkin ya termasuk dosen-dosen juga. Jadi kalau nulis itu ya yang butuh mana setelah dibaca buku, oh yang butuh ini. Tapi kan tidak ketemu, tidak meguru langsung. Kalau ulama dulu itu betul-betul sanad keilmuan itu sambung betul itu. Ya mbok zamannya kayak gini ya wis. Ya apa ya. Apalagi daring itu sanate. Nanti setiap perpindahan dari satu rawi ke rawi berikutnya itu ada ini talaki apa enggak via daring jadi semuanya daring. Ilmunya dari mana? Daring. Nanti itu bisa terputus karena ada jaringannya yang kurang stabil. Ya Allah, sekatin waktu. Ada pertanyaan? Sebelum kita Fathul Manan. Oke Gus. Dari Ar-Razi tadi. Jangan tempati yang dulu kamar saya tempati itu. Oh, enggak. Kamar saya ditempati Ustaz Fatah. Jangan melok-melok ke situ. 207. Berarti pulang ke sana juga nanti. Luar biasa. Wonten pertanyaan? Enggak ada. Ya, kita ke Fathul Manan. Monggo, Andokis. Fathul Manan. Oh. Amsal, masal dalam bahasa Arab itu dah, bukan? Amsal apa? Oh iya, terus? Ini mesti angel pertanyaan ini. Ya, bro, tadi nulis itu lah, jadi keingetan. Siapa ya? Jadi, masa Imam Asy'ari itu kan nanti itu kan Imam Asy'ari di Itqan, nanti dikutip sama Syekh Maliki di Zilatul Itqannya itu tulis tentang amsal, cuma 2. Ya, itu kan ada amsal amsal ada al-kaminah, az-zahirah, satunya lagi saya agak lupa, itu 3 kan sebenarnya. Maksud saya itu yang saya pertanyakan bukan pembagiannya sih Ustaz. Saya berpikir amsal itu di situ termasuk qasasul Quran. Terus? Iya. Cuma ternyata di ulumul Quran itu qasasul Quran itu jadi tema sendiri.
misal kalau kita baca ayat-ayat tentang kisah itu kan biasanya kal amsal nadribu halina silahkan. Jadi berarti kisah itu termasuk amsal. Saya nyimpulnya seperti itu. Tapi ketika lihat klasifikasi di ulum Quran kok dipisah amsal silahkan juga susah. Ini sampean baru dapat baru masih fresh ya. Saya sudah pernah belajar itu tapi lama ya, lali aku. Nanti tak mutolaah lagi ya. Saya tidak bisa jawab sekarang. Tapi saya ingat dulu ketika jadi mahasiswa saya pernah baca ada disertasinya tentang Qasasul Quran itu Muhammad Ahmad Khalafullah. Disertasi di Al-Azhar itu sempat kontroversi, tapi itu bicara tentang Qasas Al-Quran. Lalu ada Al-Fan Al-Qasasinya Sayyid Qutub. Dan sehingga nanti kalau kita baca itu kita nanti akan bisa ada memang kisah-kisah termasuk amsal gimana kita bisa mengambil sebuah ibrah. Lalu ada amsal yang memang di situ langsung. Lah ini yang pembagiannya dan seterusnya ini yang saya belum bisa menjawab sekarang. Coba saya mutolaah lagi. Saya iso lebih meyakinkan itu jawabannya. Terbukti ya kekhawatiran tadi ya. Yang di awal tadi saya katakan loh, sampai kan nggak nanya, soalnya takutnya nggak bisa jawab. Ini terbukti. Gus Fadil tanya, saya nggak bisa jawab. Kalau Gus Fadil itu pertanyaannya selalu berbobot. Kalau di sini yang ngaji berbobot, karena bobotnya berat. Yang ngaji itu maksudnya orangnya, bukan kajiannya. Iya. Jadi saya cukup berbobot loh ya. Tapi bukan bobot, beda lagi. Orang Jawa bilang bobot itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya utang dulu Mas Fadil ya. Tolong minggu depan sampean sahurkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman berapa? 51. Qala al-ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama, para ulama berkata, wa tartilu utawi tartil iku mustahabun, dicintai, disukai, disunnahkan litadabburi, untuk bertadabbur wali ghairihi, dan untuk selain bertadabbur. Walaupun tanpa tadabbur, tartil tetap mustahab. Qalu, mereka berkata, yustahabbu, disunnahkan opo at-tartilu tartil lil ajami, bagi orang ajam non Arab, alladzi kang la yafhamu, yang tidak faham sopo alladzi maknahu ing maknanya Al-Qur'an. Maknahu ing maknanya Al-Qur'an. Li anna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut, tartil tadi, iku aqrabu, lebih dekat, ilat taukir, maring mengagungkan, waqara yuwaqiru, taukir, mengagungkan, wal ihtiram, dan penghormatan, pengagungan dan penghormatan. Wa asyaddu lan luweh nemen apane taksiron, dampaknya atau asarnya, bekasnya, fil qalbi, ing dalam hati. Jadi kalau tartil itu menurut para ulama itu lebih mustahab, khususnya bagi orang-orang ajam. Kenapa? Karena diharapkan itu betul-betul bisa dirasakan. Ya bagi orang Arab juga sama. Jadi kalau tartil itu kan ada kesempatan untuk tadabbur sambil diangen-angen sak maknani. Tapi kalau cepat-cepat itu masih baru angen-angen satu, sudah loncat ke lafadz berikutnya. Kemarin hari Ahad yang lalu itu di At-Tibyan, saya menjelaskan di At-Tibyan itu waktu ngaji di Jombang itu sampai pada bab ini. Jadi Rasulullah dan para sahabat, para ulama-ulama salaf itu seringkali membaca satu ayat, tetapi itu diulang-ulang karena di situ ada tadabbur. Jadi luar biasa. Apa ayatnya kemarin? Lupa saya. Jadi untuk tadabbur. Lali. Lanjutannya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, qalilun qarra, qalilun utawi sedikit, qarra yang menetap.
Qarra yang menetap iku khairun lebih baik min khairin dari min katsirin daripada banyak farra kang lari. Jadi dikit tapi menetap kuat itu lebih bagus daripada banyak yang lari. Ini sekarang kan banyak tren orang cepat khatam, cepat menghafal cepat, hafal cepat hilang. Ini kan banyak sekarang. Saya dulu pernah di Ar-Razi, itu ada salah satu mahasantri kedokteran, angkatan pertama kalau tidak salah. Itu pernah bersekolah di sebuah lembaga boarding school, yang itu ada tahfiznya. Nah, saya tanya, dapat berapa? Dapat 10. Lalu saya minta, waktu saya di Ar-Razi itu setoran. Itu juz-juz awal itu sudah tidak jalan. Jadi 10 itu ya hanya untuk ngejar karena target kurikulum. Sehingga ketika di share lembaga pendidikan ini lulus anak hafal 10 juz, hafal 15 juz. Tapi naudzubillah ini dicek tidak bisa. Lalu pernah ikut biasa tahfidz. Ikut 5 juz waktu itu. Ikut 5 juz itu tidak melaku. Waduh ya abot ya. Padahal 1 sampai 5. Kalau sampai 1 sampai 5 kan dibaca malik, molak-malik kan aman sudah. Ya ini kurang dari itu kan banyak, 10 kan lumayan banyak itu. Tapi hilang kabeh, tapi pernah hafal, itu nanti ngulanginnya lagi itu berat. Nah sekarang gimana cara memadukan itu? Ya seimbang lah, ya murojaahnya ya tetap jangan sampai keter. Keter itu apa ya? Keter itu apa ya bahasa Jawa itu ya? Terbengkalai ya. Jangan sampai terbengkalai. Ya biasanya gitu, sekarang banyak di lembaga-lembaga yang hanya ngejar kuantitas. Tapi ada yang modelnya begini, kuantitas, hatam, nanti tetap santri tidak boleh boyong, tidak boleh kemana-mana, tetap diulang lagi. Tapi gitu itu ya berat. Yang penting, yang jelas, jangan sampai kita ini pingin cepat hafal itu dengan menggebu-gebu itu dengan alasan pingin segera menguasainya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya tetap yang ngaji. Gimana kalau menggebu-gebu saingan dengan temannya untuk memperoleh melamar 30 juz. Balik. Memang buat judul itu harus begitu ya. Jadi melamar 30 juz itu kan yang 30 juz ini pertama Qur'annya, karena syaratnya Qur'an ya 30 juz hatamnya. Lalu yang melamar 30 juz yang melamar yang sudah punya 30. Dan yang melamar 30 juz yang mau dilamar itu sudah punya 30. Ini yang mana ya? Semuanya saling melengkapi kan begitu jadi. Jadi judulnya melamar 30 juz. Kajian ya, Ustaz Hajihan ya yang buat judul ya. Luar biasa. Jadi melamar 30 juz. Kalau BTG GTM memang sudah makomnya. Kalau yang lain-lain kan masih dibalik melamar juz 30. Oke, kembali lagi. Jadi qalilun qarra khairun min katsirin farra. Saya jadi teringat dulu Yai Marzuki. Kiai Marzuki Gasek. Itu dulu beliau waktu ngajar saya waktu kuliah. Itu beliau juga sudah sibuk tapi belum sesibuk sekarang. Beliau itu cerita, orang itu lebih baik mengetahui, bahkan Yai Marzuki dulu ngajar kelas saya PKPBA. Jadi zaman itu PKPBA itu yang ngajar itu dosen yang top. Yang ngajar saya PKPBA itu Yai Badruddin, Yai Marzuki, bener ini. Yai Marzuki, Saswandi Syariah itu ngajar kelas saya dulu di PKPBA. Ustaz Aun itu ngajar PKPBA kelas saya dulu. Loh iya, bener. Oke, saya lanjutkan. Katanya Marzuki begini, orang itu lebih baik mengetahui banyak tentang sedikit daripada mengetahui sedikit tentang banyak. Itulah spesifikasi yang harus sampean ambil. Sampean kan Quran wis oleh, tinggal nanti sampean kaitannya dengan bidang apa, bidang sampean umama, itu dimatengi. Tapi Quran ini modal yang luar biasa. Nah di Indonesia itu yang banyak itu orang yang mengetahui
sedikit tentang banyak. Akhirnya ilmu ini mentah kabeh, setengah mateng, gurung mateng, setengah mentah. Ditakoi rodok apa ya, mbuh aku ngerti mek ngono tok wis. Mandek. Mungkin ini meneh, mbuh aku ya ngertine mek iku tok, mek kulit-kulite tok. Sehingga ini kurang. Maka yang bagus itu dalami spesifik Anda di bidang apa. Sehingga teman-teman yang nanya itu juga jojuk gitu. Jojuk itu apa ya? Saya kalau mau tanya ini ke teman saya yang ini, tanya ini, dan seterusnya. Ya syukur-syukur kalau mengetahui banyak tentang banyak, itu bagus. Tapi itu prosesnya ya cukup panjang. Tapi kalau bagi teman-teman semuanya ini, itu adalah sesuatu yang mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya kan? Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Zaid bin Thabit, dan diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu an yuqra'al qur'anu kama unzila. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, suka atau menyenangi sapa Allah apa an yuqra'a yen to diwaca apa al-Qur'anu Qur'an kama unzila, sebagaimana ia diturunkan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan secara tartil. Warattalnahu tartila, itu dalilnya. Warattalnahu tartila. Maka kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, karena Al-Qur'an turunnya warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Qur'an itu dengan tartil yang sungguhan, tartil temenan. Akhraja, mengeluarkan hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, mukharrijnya Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya beliau. Wa qad amarallahu ta'ala, lan teman-teman memerintahkan sapa Allah Ta'ala bihi, terhadap Al-Qur'an, bihi kelawan Al-Qur'an, nabiyahu, kepada nabinya atau ing nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berfirman sapa Allah, warattilil Qur'ana tartila, warattil, dan tartilkanlah Al-Qur'ana, tartilkanlah sapa sira, sapa engkau, sapa sira Muhammad, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tartilan, kelawan tartil temenan. Pernah saya sampaikan, Gus Mun'im pernah dawuh, kalau ada fi'lul amri lalu disertai dengan maf'ul mutlak, maka ini namanya al-amru lil wujub, perintahnya menunjukkan wajib. Makanya kalau ini dianggap sebagai perintah yang menunjukkan wajib, maka saya lebih cenderung pada pembagian yang kemarin yang saya sampaikan itu, sebagaimana dalam haqqut tilawah, bahwa maratibut tartil wal qiraah itu ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir, sehingga hadir pun masuk kategori tartil. Tapi kalau tartil yang diniatkan agar bisa mentadaburi, maka ya tidak hadir. Tapi ada saatnya pas tadabbur, berarti tartil yang marotibnya itu ya tadwir atau lebih pelan dari tadwir. Bisa begitu. Tapi kalau tergantung kebutuhan, makanya nanti ada di baliknya ini kalau tidak salah ini. Nah ini ada Qasidah Al-Khaqani, itu yang menunjukkan ya hadir tetap tidak apa-apa, karena hadir itu adalah bagian dari kebolehan, tergantung kebutuhan. Kalau pas khataman ya jangan baca pakai tahqiq, gak mari-mari, kan begitu. Ustaz, sampai titik ya? Titik yang mana? Mau titik wakil, titiknya huruf apa titiknya? Qala Ibnu Abbas, qala berkata sapa Abdullah Ibnu Abbas, bayinhu bayanan, bayinhu, jadi maksudnya tartil itu apa? Bayinhu, ini kalau menurut Ibnu Abbas mengomentari terkait warattilil Qur'ana tartila, bayin, jelaskanlah hu ing Al-Qur'an bayanan, kelawan jelas temenan. Wa fassara, dan memberi penafsiran sapa Sayyiduna Aliun karramallahu wajha qaulahu ta'ala, ing firman Allah Ta'ala, bi anna tartil. Nah ini yang sering saya sampaikan, bahwasannya kelawan sak temeni at-tartil ikut tajwidku huwa ya tartil ikut tajwidul huruf, memperbagus huruf. Maka memperbagus itu ya tidak mempersulit. Kiai Fatoni Dimyati itu di YouTube beliau sering menyampaikan, termasuk sekarang kan ada di, termasuk tajwid itu ada di
apa nama channel beliau itu? MFD ya, MFD apa? Oh enggak ya, Gustoni ya. Itu beliau menjelaskan, wong bertajwid itu tidak malah menyulitkan. Kalau wong bertajwid malah menyulitkan, itu tidak sesuai dengan tajwidul huruf. Walau ihdinas siratal, enggak, itu biasa. Itu nanti otomatis sudah. Kalau sudah terlatih, ya otomatis. Maka di situ ada tajwidul huruf. Maka tajwidul huruf itu terkait dengan memberikan haknya huruf serta mustahaknya, kan begitu. Lalu yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui wakaf, di mana boleh berhenti, di mana hati-hati untuk berhenti, di mana rawan untuk berhenti. Makanya wakaf itu pemberhentian tuh ya kayak rambu-rambu itu loh, Rek. Saya sering mengibaratkan begini. Kenapa di tikungan itu ada rambu-rambu, ada S? S itu apa berarti artinya? S dicoret ya. S itu kan maknanya stop. Stop itu berhenti. Kalau itu dicoret berarti gak oleh mandek. Apa oleh mandek di kono? Karena rawan. Ketika tikungan orang mobilnya langsung belok itu bisa nabrak atau bisa ketabrak. Maka di situ tanda S. S itu adalah tanda tidak boleh berhenti. Jangan lalu mengatakan begini, loh S itu kan tanda tidak boleh berhenti, kenapa kok dikasih S? Loh S-nya kan disilang. Itu sama kayak orang begini, tanda wakaf ada alamatul waqfi, lam alif itu dikira itu tanda wakaf. Itu maksudnya rambu-rambu bahwa di situ berhentinya tidak sip. Tidak sip itu maksudnya la waqfafi. La waqfafi itu adamul waqf. Tidak ada wakaf. Nah terpaksa wakaf ya apa? Ya wakafo, tapi ngambil ibtidak dari beberapa sebelumnya. Lalu karena wakafe, ya karena wakafe ya gak apa-apa. Ya nanti tinggal ikhtiari. Nah itu ma'rifatul wukuf itu zauk seseorang itu sejauh mana. Itulah yang kemarin termasuk menjadi penelitian di disertasinya Ustadz Rozi. Jadi Ustadz Rozi itu habis ujian hari Senin ya, hari Rebu ya, datang ke tempat saya ke RD7 itu. Saya langsung kontak Mas Zaki. Saya minta tolong beli martabak itu loh Mas Zaki. Waduh disuguhi apa? Jadi kontak sudah di sini beliau, sudah di pondok ini. Di mana Omah Quran itu. Omah Quran Merjosari tahu ya? Omah Quran itu kan yang Ustadz Abu itu kan teman saya dulu di MQ. Kalau istrinya kan dosen UB yang Ustadzah siapa itu juga luar biasa itu. Nah, Ustadz Rozi ke sana terus mampir ke tempat saya. Jadi ya sempat saya tanya juga, jadi bareng itu dua dokter kemarin saya, waduh ini saya didatangi dua asyaikhoni, satunya pakar wakaf, satunya pakar rosem, karena Dr. Zainal Arifin juga ikut waktu itu, karena beliau ada tugas pengawasan mushaf ke mana gitu loh, pas ke Malang, jadi sekalian mampir. Jadi kalau ketemu beliau-beliau itu termotivasi. Iya, saya kadang-kadang begini, kan ada kaulnya siapa, itu bukan hadis ya. Nadhrul alim ibadah. Itu apa? Al-hadith au kamakol. Itu kaulnya siapa itu Mas Fadil itu? Ya, au kamakol, qala wakila ya. Melihat orang alim itu adalah termasuk ibadah. Kenapa? Karena kalau kita melihat begitu itu kita termotivasi, lalu kita jadi sregep, kita jadi ada peningkatan itu loh. Fungsinya kan ke sana. Makanya kemarin di webinar tuh saya katakan untuk memotivasi diri itu ya sering ketemu orang-orang yang luar biasa. Saya kalau ke kantor itu saya cerita di webinar tuh. Saya kalau ke kantor HTQ itu lihat Ustadz Awal, dulu sampai setoran antri itu saya termotivasi, Allah arek cek sregepe aku kapan iso ngono. Itu tak jawab-jawab dhewe gak bakal iso. Mosok aku melu antri nek ngono gak iso. Maksudnya iso ngono ngajinya, duduk iso ngono iku antri lalu setor ke umah, bukan itu. Maksudnya ngaji sergepe gitu loh, kayak sampean gitu loh. Jadi memang bi'ah itu luar biasa. Terus yang kedua bawa mushaf. Mushaf itu pengaruhnya luar biasa. Jadi kemana-mana. HP, sudah ada mushaf di HP, beda. Saya rasakan beda. Tidak tahu kalau sampean merasakan sama ya gak ya. Mungkin lana amalun awalakum amalukum. Jadi, lo iya bener ya. Lo ini masih tak bawa ini mushaf yang terkait hizb. Ini bagian tak bawa. Sehingga ini mengingatkan, ini jatah saya belum selesai, masih sekian.
Terus yang kedua, kalau bawa mushaf itu bisa kita jaga wudhu. Ya kecuali kalau mbak-mbaknya yang lagi dapat kan. Kalau lagi dapat kan nggak bisa bawa mushaf yang gini. Kalau Quran terjemahan kan nggak bisa. Terus mana di mbak-mbak putri biasanya kendalanya nggak duwe kesak dhuwur. Sampeyan kan jarang yang punya kesak atas kan. Nah kayak Mas Hasan bawa kesak atas kan, nah, itu dikesak. HP maksudnya, HP-nya dikesak. Soalnya gak dikesak hilang. Wes ah, maghrib gak mari-mari guyon. Sampeyan Mas Adil pertanyaannya anu ya. Masih ditangguhkan jawabannya. Cukup nggih? Sampeyan? Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, ilmu kita semuanya dan juga apa yang kita bahas pada sore hari ini dianugerahi keberkahan dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Qur'an fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairat bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.